من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa, maka kemudian datanglah mimbadhim, daripada setelah mereka, yaitu orang-orang yang Bani Israel itu, ya, khalfun, suatu pengganti, adha'u, yang menyia-nyiakan. Siapa khalf? As-salata, pada salat, bitarkiha, dengan meninggalkan salat, kal yahud, seperti orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Wattaba'u, dan memperturutkan. Siapa mereka? Atau mengikuti berarti juga memperturutkan. Asyahawati, pada beberapa syahwat-syahwatnya. Minal ma'asi, daripada kemaksiatan. Fasaufa yalqauna, maka bakal dimasukkan, maka bakal berjumpa. Laqo itu berjumpa, maksudnya adalah jumpa, berarti dia dicemplungno, dimasukkan. Artinya fasaufa yalqauna, maka akan berjumpa. Siapa mereka? Ghayyan, pada apa itu Jahannam. Ghayyan, pada kesesatan di sini adalah apa itu huwa utai ghayyan, ini adalah wadin, suatu jurang, fi Jahannam, di dalam neraka Jahannam. Yaqauna, maksudnya adalah jatuh. Siapa mereka? Yaqauna, jatuh siapa mereka, fihi, di dalam Jahannam. Perhatikan di sini, masya Allah, umat ini akan silih berganti. Kadang-kadang umat itu taat sama Allah ketika masa-masa masih ada nabinya, tahu kemudian bergeser, tergerus apa itu kebaikan mereka, kemudian akan diganti suatu pengganti yang menyanyiakan sholat, seperti orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Islam. Ini kan Al-Quran ini mukjizatnya Nabi untuk kita ini umat Muhammad, untuk petunjuk umat kita Nabi Muhammad. Jadi kalau kita akan memposisikan seperti ini, juga akan seperti itu.
Jadi kalau ada umat-umat yang terdahulu, umatnya Nabi, para sahabat-sahabat, menjaga mereka amanahnya untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya ibadah, kemudian bergeser nanti pada umat-umat setelahnya, ada orang yang mempermainkan, tidak mau menjalankan sholat, tidak mau menjalankan sholat, tidak mau datang ke masjid, tidak mau, enggan untuk sholat berjamaah di masjid, di musola, ya. Kalaupun datang ke masjid atau ke musola sudah terpaksa, sudah jadi mayat baru datang ke datang ke masjid, tapi bukannya sholat, tapi disolati. Naudzubillah summa naudzubillah. Suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Suatu saat memprihatinkan ketika hidup tidak mau sholat, begitu mati baru masuk masjid disolatkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Mereka itu kenapa suka menyanyiakan sholat, tidak mau menjalankan sholat, sholatnya macam malas-malas? Karena mereka itu juga yang kedua, penyakit berikutnya adalah wattaba'us syahawat, suka memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu ya macam-macam. Hawa nafsu manusia itu maunya itu mau diperturutkan macam-macam. Hawa nafsunya kepada jabatan. Kalau orang sudah terlalu cinta dengan jabatan, bisa menghalalkan segala cara. Betul apa betul? Dia akan nyogok, akan menyuap kanan kiri. Terus kemudian ada istilah wani piro. Iya apa tidak? Ada istilah wani piro. Masya Allah, kamu nanti ingin jadi pegawai, mungkin pegawai itu kadang-kadang pakai nyogok-nyogok apa tidak? Lillahi ta'ala pakai nyogok. Allah ya Rabbi subhanallah. Ya Allah. Terus piye ngono kuwi? Terus piye? Gimana kalau begitu ya? Memperturutkan hawa nafsu. Syahwat yang berikutnya lagi tadi dengan jabatan. Kalau sudah terlalu cinta jabatan, menghalalkan segala cara, meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Yang berikutnya lagi nafsu dunia. Nafsu dunia, pikirannya fulus. Pikirannya fulus. Tidak ada yang dipikir. Mau tidur ingin apa itu, pikirannya fulus. Bangun tidur fulus. Kesana kemari cari, Masya Allah, pikirannya fulus. Makanya kalau orang terlalu pikirannya seperti ini, orang tua pikirannya fulus, tidak ada niat lillahi ta'ala. Kita boleh cari uang, boleh jadi pekerja sungguh-sungguh, boleh, tapi niatkan lillahi ta'ala. Boleh kamu pagi sampai jam 12 malam kerja terus, tidak apa-apa, lillahi ta'ala. Waktunya sholat, waktunya zikir. Makanya orang banyak disiasati. Banyak orang yang ahli kelihatannya kerja, dalam hadis Nabi kan gitu, banyak orang yang kelihatannya amal-amal dunia, tapi dia itu mendapatkan pahala akhirat. Karena apa? Dia kerjanya karena Allah, dia sambil zikir niatnya, ya Allah, semoga saya ibadahku, mencari pekerjaanku ini supaya saya bisa ngongkosi anak-anakku mondok pesantren, supaya keluargaku bisa ibadah, kuat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Niatnya yang benar, ya. Dan kewajiban-kewajibannya ada ditinggalkan. Orang seperti ini orang-orang hebat. Tapi kalau sudah motivasinya hanya fulus, cari uang, dan kemudian meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, nah itu hati-hati. Pimpinannya nanti adalah Qarun. Pimpinannya siapa? Qarun. Kalau jabatannya menghalalkan segala cara, pimpinannya Fir'aun. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Dan nafsu yang berikutnya lagi adalah lawan jenis. Nafsu yang berikutnya adalah dengan lawan jenis. SD sudah pacaran, SMMTS sudah pacaran, ya.
SMA pacaran, aliyah mulai SD, SMP, SMA, S1, S2 pacaran terus. Masya Allah, untung tidak hamil di tengah jalan. Naudzubillah summa naudzubillah. Insyaallah. Fasaufa yalqauna ghayya, maka orang seperti itu yang memperturutkan hawa nafsunya, maka dia akan masuk kepada ghayya, artinya suatu neraka jahanam. Yaqauna fi illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Illa man taba, kecuali yang tidak akan masuk neraka itu siapa? Illa man lakin, tetapi man seseorang, taba yang mau tobat siapa? Man. Wa amana dan beriman siapa? Man. Wa amila sholihan dan mau beramal soleh. Wa amila dan beramal siapa? Man solehan, pada amal soleh. Faulaika maka utai mereka itu, faulaika maka utai mereka itu yadkhuluna akan masuk siapa mereka? Al jannata, pada surga. Wala yudlamuna dan tidak dizolimi, artinya tidak dikurangi amal-amal mereka. Ya ayung kosuna artinya artinya dikurangi amal-amal mereka syai'an, pada sesuatu. Min sawabihim, daripada pahala-pahala mereka. Jannati adnin, pada apa itu? Beberapa surga. Jannati adnin, pada surga apa itu? Surga adn. Surga iqamah, artinya adalah menjadi tempat tinggal. Badalun, yaitu jannatu adn, yaitu apa? Surga apa itu? Beberapa surga adn. Iqamah iqamatin, badalun itu menjadi badal minal jannah. Al jannata jannati, yaitu apa itu? Jannatu adn, jannah yang menjadi tempat tinggal. Allati yang wa'ada, menjanjikan siapa? Ar-Rahmanu, Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah pada hamba-hambanya Allah, bil ghaib, di halih apa itu? Di dalam keadaan yang samar. Ada sekalipun surga tidak nampak, ya, walaupun tidak nampak tapi sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Halun, untuk menjadi hal, ay ghaibinarnya ghaib-ghaib semuanya, anha, daripada surga. Innau, sesungguhnya Allah, karena ada siapa? Karena ada apa? Wa'du, janjinya Allah. Mau'udu, artinya perkara yang dijanjikan Allah. Mau'udu, artinya perkara yang dijanjikan Allah. Ma'tiyan, itu didatangkan, itu pasti akan ditepati. Ma'tiyan itu akan didatangkan, atau garis miring pasti akan ditepati oleh Allah. Bimakna atian, dengan arti atian, yang didatang, atian yang apa itu? Yang akan didata, yang akan ditepati. Waslu, adapun aslinya maktiyan itu maktuyun, itu lafadz maktuyun. Au mau'udu, atau janjinya Allah. Huna, di dalam ini tempat, al jannah, itu surga. Yakti, yang akan mendatangkan siapa? Allahu, kepada mendatangkan yang mendatangi apa? Yakti, yang akan mendatangi kepada yakti, akan mendatangi surga. Yakti yang akan mendatangi huhinya kembali kemana apanya? Maksud jannah, jannah itu kan yakti, yang akan mendatangi kepada surga, ahlahu, pada ahlinya surga. Ngono wis, ahlinya ahlahu, pada ahlinya surga. Wal la yasmauna, tidak terdengar, tidak akan mendengarkan siapa mereka? Fiha, di dalam surga, lagwan, pada perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya. Perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, minal kalam, daripada pembicaraan. Illa, kecuali, lakin, maksudnya adalah tetapi, yasmauna, akan mendengarkan siapa mereka di dalam surga? Salaman, pada ucapan-ucapan salam.
usaha assalamualaikum, 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 ucapan salam minal malaikah daripada para malaikat alaihim atas mereka, au mim ba'dim atau daripada sebagian daripada mereka ahli surga, ala ba'din atas sebagian yang lain. Walahum dan itu tetap bagi mereka ahli surga, rizquhum utai rizkinya mereka, fiha di dalam jannah, bukrotan di dalam waktu pagi, wa asiyan dan waktu sore. Maksudnya ay ala qadrihima, maksudnya adalah atas perkiraan pagi sore, fid dunya di dalam dunia. Walaysa dan tidak ada itu fil jannati, apa itu di dalam surga, apa naharun apa waktu siang, wala lailun dan tidak ada waktu malam. Bal daun sebaliknya adalah terang cahaya, wa nurun dan cahaya, do cahaya, wa nurun dan cahaya, abadan selama-lamanya. Tilkal jannatu utawi itu surga, tilkal jannatu utawi itu surga, allati yang nurisu yang akan mewariskan siapa kami Allah, nurisu yang akan mewariskan siapa kami Allah, nukti akan memberikan siapa kami Allah, wa nunzilu dan akan menempatkan siapa kami Allah, wa nunzilu dan akan menempatkan siapa kami Allah, min ibadina daripada hamba-hamba kami, min ibadina daripada hamba-hamba kami, man pada seseorang, karena yang ada siapa man, taqiyan itu bertakwa siapa man, ai bitaati dengan taatnya man. Perhatikan di sini. Jadi di sini illa man orang-orang yang akan dimasukkan di dalam surga, mungkin barangkali sebelum-sebelumnya pernah menjalankan kemaksiatan-kemaksiatannya, akan diampuni oleh Allah, kecuali yang akan diselamatkan itu adalah pertama illa man taba, kecuali orang yang mau tobat kepada Allah. Jadi kalau kita ini melakukan maksiat, jangan sampai kita sombong, kita harus mengaku, kita harus bertobat, taubatan nasuha, memperbanyak istighfar, salat taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa amana, harus didasari dengan iman. Terus wa amila solehan, dan mau amal soleh. Nah, amal soleh ini pentingnya harus dengan ilmu, ya. Amal soleh itu wajib didasari dengan ilmu. Dalam surat wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang punya amal tapi tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beramal, logika saja wis. Logika sekarang kamu punya pekerjaan, profesi kamu apa? Profesi saya mau mencari pekerjaan. Pekerjaannya apa? Saya mau bikin lemper. Nah, mau bikin misalnya, kalau kamu tidak punya ilmunya lemper, jadi tidak lemper itu. Yang jadi mungkin tahu isi. Ya, mau bikin lemper jadinya tahu karena tidak punya ilmu. Nah, ilmu yang di sini dua macam, ilmu syariat, ilmu tasawuf. Ilmu syariat itu yang berkaitan dengan tata cara kita secara syariat, secara zahiriyah kita. Misalnya kita tahu toharoh, tahu hukum-hukumnya bersuci, perkara-perkara yang membatalkannya, begitu juga cara ibadah kita, muamalah kita, begitu juga nanti hati kita. Hati kita bagaimana, ya? Hati kita harus didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham apa paham? Jadi amal soleh, jadi yang akan diterima oleh Allah siapa? Orang yang taubat, orang yang beriman. Nah, iman itu harus tahu ilmu tauhid, paham ya? Anda boleh ribut, anda boleh ribut. Iman juga harus tahu ilmu tauhid. Jadi jangan iman, ya iman percaya. Tapi kau ditanya,
kamu iman sama Allah? Iman. Allah itu punya sifat mukhalafah lil hawadis. Allah itu berbeda dengan seluruh makhluk. Misalnya, oh iya, mana dalilnya? Logikanya gimana? Kenapa Allah itu satu? Umpamanya, kenapa Allah wujud? Ayo dalilnya apa? Logikanya gimana? Ini berarti perlu ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Paham apa paham? Jadi harus dibutuhkan, jangan hanya yang penting aku iman, wis tobat, iman, amal soleh. Lo amal soleh butuh ilmu, iman juga butuh ilmu. Ya, paham apa paham? Maka yang seperti itu faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Orang seperti itu akan masuk dalam surga dan tidak dikurangi. Orang tidak dikurangi amal-amal kebaikannya, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannatu 'adn allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'du ma'tiyya. Terus kemudian nanti orang yang di surga itu la yasma'una fiha lagwan illa salama. Di dalam surga itu kamu tidak akan mendengar sesuatu kecuali yang bagus-bagus. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau kamu di dunia ini kan macam-macam ya. Kamu punya teman, kadang-kadang ngomongnya resek, kadang-kadang ngomongnya menyakitkan hati, kadang-kadang sikapnya menyakitkan hati, kadang-kadang membuli, kadang-kadang dan sebagainya. Manusia hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup di dunia itu bikin seperti itu. Allah menciptakan di dunia ini dibikin orang siapapun juga di dunia mesti akan ada ujian-ujian kehidupan. Pasti akan ada ujian-ujian kehidupan. Kadang-kadang ada orang yang resek, kadang-kadang ada orang yang suka bikin kacau, bikin masalah macam-macam. Kamu bisnis juga kadang-kadang ada yang mengacau. Kamu jadi pejabat ada yang ngaco, jadi begini ada yang mengaco. Karena apa? Memang di dunia tempatnya kita diuji. Di dunia ini tempatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan di sini, kamu tempat bahagia itu di surga. Di surga tidak ada orang berselisih, tidak ada orang yang berselisih gara-gara pilkada, ya. Tidak ada yang berselisih gara-gara rebutan uang, rebutan warisan, tidak ada. Pokoknya di sana aman-aman, damai-damai. Pokoknya apa itu nyaman semuanya. Pasangan-pasangannya nggak ada yang ribut. Kadang-kadang di dunia ini punya istri satu ributnya, masya Allah, masya Allah. Cerewetnya, masya Allah. Ada apa enggak model kayak gitu? Diuji di dalam rumah tangganya. Punya anak juga ribet-ribet, repot-repot. Ngaji nak, ngaji, nggak mau ngaji. Jadi anak soleh nak, pacaran terus. Naudzubillah summa naudzubillah. Ruwet, orang tuanya susah, orang tuanya pusing gara-gara itu, ya. Paham apa paham? Masya Allah. Yang paling enak di surga. Paham apa paham? Yang paling enak di surga. Lah untuk di surga itu syaratnya harus mati dulu. Paham? Mau masuk surga? Mati dulu kamu. Karena kalau tidak mati dulu tidak akan bisa. Syaratnya harus mati. Tapi jangan hanya sekedar mati, jangan-jangan mati terusan hidup di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya persiapkan itu hidup kita ini. Persiapkan supaya kita di dunia hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Berapa menit jauh? Wa nazala dan turun. Ini ayat lamma ta'akhkhara, ketika sudah apa itu terlambat lah. Apa al wahyu ayaman pada beberapa hari. Waqala dan berkata siapa? Waqala Nabi bersabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril, pada malaikat Jibril. Ma yamnauka antazuruna. Ma itu apakah? Yamnau yang mencegah kepada kamu ya Jibril, antazuru supaya ziarah, mendatangi siapa kamu. Ziarah itu kan mendatangi. Antazuru supaya berziarah siapa kamu Jibril nah kepada kami. Apa yang menyebabkan kamu terlambat wahai Jibril? Kenapa nggak datang-datang wahyu ini kepada saya?
Terus jawabnya Jibril, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiyya. Wa ma natanazzalu, dan tidaklah turun siapa kami. Kami itu maksudnya Jibril. Illa bi amri rabbika, kecuali dengan perintah Tuhanmu ya Muhammad. Kecuali dengan perintah Tuhanmu ya Muhammad. Lahu itu bagi Allah, lahu miliknya Allah apa ma perkara, baina aidina yang diantara hadapan kami, ay amaman artinya di hadapan kami, min umuril akhirah dari perkara-perkara akhirat, wama dan perkara khalfana yang ada di belakang kami, ay min umurid dunia artinya dari perkara-perkara dunia, dari perkara-perkara dunia, wama dan perkara baina zalika yang diantara itu semuanya, wama dan perkara apa itu wama baina zalik yang diantara itu semuanya, ma yakunu ma perkara yakunu yang ada apa ma min hadzal waqti daripada ini waktu, illa qiyamis saah dari sampai apa itu berdirinya kiamat. Lahu itu bagi Allah apa ilmu zalika, apa mengetahui itu semuanya, jamihi pada semuanya zalik. Wa makana dan tidak ada siapa rabbuka Tuhanmu ya Muhammad, nasiyan itu zat yang melalaikan, nasiyan zat yang melalaikan, bimakna nasiyan dengan artinya nasiyan apa zat yang melalaikan, tarikan maksudnya adalah yang meninggalkan lahu kepada apa itu wahyu, lahu kepada wa makana rabbuka lahu pada ma ya ma apa itu tarikan lahu, tarikan yang meninggalkan lahu kepada wahyu, bitakhiril wahyi dengan mengakhirkan wahyu angka darimu ya Muhammad. Huwa utama kana rabbuk itu rabbus samawati, itu adalah Tuhannya yang memiliki, yang menjadi Tuhannya beberapa langit, artinya yang memiliki malik samawat, artinya zat yang memiliki beberapa langit wal ardi dan bumi, wa ma bainahuma wa ma dan perkara bainahuma yang diantara langit dan bumi. Fa'bud maka beribadahlah kamu ya Muhammadu kepada Allah, wastabir dan sabarlah kepada ya kamu ya Muhammad, li'ibadatihi pada ibadah kepada Allah, ai isbir artinya sabarlah kamu ya Muhammad alaih atas ibadah. Ini pentingnya, perhatikan di sini. Jadi di sini untuk jadi orang baik, untuk jadi orang abid, untuk jadi orang alim, pentingnya harus sabar. Kuncinya, kalau kamu ingin jadi orang sukses dunia akhirat, kuncinya sabar. Kalau kamu ingin jadi amal soleh yang baik, kuncinya harus sabar, melakukan terus menerus secara kontinu, itu namanya sabar. Maka oleh karena itu sabar itu menjadi asas, menjadi pokok dasar daripada agama ini. Sabar itu menjadi pokok dasar daripada agama ini. Kata Imam Malik rahimahullah wajah, apa itu as-sabru asasun, as-sabru utai sabar itu adalah menjadi dasar daripada agama ini. Wa amilus sholih. Terus kemudian waqala Imam Ali apa ini as-sabru bimakna ba'dun minal iman. Sabar itu adalah sebagian daripada iman. Perhatikan, yang masih tidur-tidur bangun, yang masih tidur bangun. Sabar itu, perhatikan kata Imam Ali, sabar itu adalah bagian daripada iman. Paham apa paham? Sabar itu bagian daripada iman. Seperti karoksi ba'dun minal badan, seperti kepala ini bagian daripada badan. Jadi diibaratkan Imam Ali, sabar itu bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada iman. Kau ngaku iman, tidak sabar, hancur apa hancur? Kau ngaku iman, tidak sabar, hancur apa hancur?
Menjalankan ibadah ini bagian daripada bukti keimanan kita. Kalau kamu tidak sabar, hancur apa hancur? Kadang sholat, kadang tidak. Betul apa betul? Untuk menghindari kemaksiatan perlu sabar. Kemungkinan melakukan kemaksiatan ada, sangat banyak. Pentingnya sabar. Sabar itu kata Imam Ali ibarat badan itu, kepala ini bagian daripada badan. Kepala ini bagian daripada badan. Badan kalian itu bisa dikatakan badan yang baik itu kalau sempurna badan kamu. Betul apa betul? Tapi kalau tidak ada kepalanya masih dikatakan badan kamu apa tidak? Itu namanya bangkai, namanya jenazah. Ayo ini si Faiz, misalnya Faiz, Masya Allah, yang tampan, yang gagah, tapi tidak punya kepala. Tidak punya kepala, masih dikatakan gagah apa tidak? Tidak ada orang mau mendekat karena tidak ada kepala. Iman kamu itu seperti itu. Iman kamu tidak sabar, sama seperti badan kamu tidak punya kepala. Naudzubillah summa naudzubillah. Menakutkan seperti hantu. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.